Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Rwineka dari dietkalori.co.id ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang orang-orang yang berpuasa untuk menurunkan berat badannya. Nah, sebelum kita mulai pembahasan ini gitu ya, puasa itu menjadi salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan. Ada yang wajib ya bagi yang muslim ya di bulan Ramadan. Ya, sementara yang sunnah banyak sekali ya, puasa Senin Kemis, ada puasa di menjelang tahun baru misalnya, atau ada puasa Arafah, Tarwiyah dan sebagainya. Nah, Anda bisa nyari macam-macam jenis puasa. Yang wajib jelas Ramadan ya. Terus kemudian biasanya banyak orang yang melanggengkan atau mendawamkan, atau istilahnya apa ya, memiliki kebiasaan untuk puasa ya, puasa sunnah gitu ya, di luar puasa wajib. Kalau memang yang wajib kan memang mau tidak mau itu kan harus dilakukan karena sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, untuk puasa yang sunnah ini ada orang yang melakukannya dengan niat ya untuk tentu saja menjalankan sunnah gitu ya, menjalankan sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah, dan juga bertujuan untuk membuat badan mereka jadi kurus. Nah, kalau dari sisi sudut pandang agama gitu ya, sepengetahuan saya sih kalau bisa ya, niat utama tetap pastikan itu sebagai bentuk ibadah ya, sebagai bentuk wujud apa ya, katakanlah ya, kita sebagai manusia mungkin bisa dalam bentuk mensyukuri atau bentuk menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang dan sebagainya, mengendalikan emosi, hawa nafsu dan sebagainya. Itu tetap akan jauh lebih baik gitu ya, niat utamanya tetap di situ gitu ya, berkaitan dengan ibadah kita sebagai umat manusia gitu ya. Dan tolong, yang namanya penurunan berat badan itu ya, jadikan itu misalnya kalau memang itu terjadi ya nggak masalah ya, artinya ada nilai plus, nilai tambah. Kalau tidak ya jangan mengurangi kekhusyuan dari ibadah yang kita lakukan gitu ya. Jadi niat kita untuk benar-benar bertakwa ya. Nah, terus kemudian ya, manfaat puasa itu kan banyak sekali gitu ya, banyak sekali jurnal penelitian seputar puasa yang secara garis besar gitu ya, ketika kita berpuasa kita mengistirahatkan sistem pencernaan yang kita miliki. Nah, sistem pencernaan ini kan bekerja ekstra keras gitu ya, dan cukup panjang gitu ya. Setiap kali kita makan, sistem pencernaan kita itu memproses makanan tersebut untuk bisa dimaksimalkan, bisa diambil hasilnya oleh tubuh kita. Nah, ketika kita puasa selama beberapa belas jam, misalnya mulai dari waktu sahur sampai berbuka, ya istirahat, sistem pencernaan kita sedang beristirahat. Jadi manfaatnya banyak sekali, bukan hanya berkaitan dengan penurunan berat badan. Nah, bagaimana dengan penurunan berat badan sendiri? Nah, seperti saya bilang tadi ya di awal, jadikan puasa yang kalian lakukan itu memang murni bentuk ibadah. Kalaupun misalnya berat badan kalian turun, ya syukuri, alhamdulillah, itu sebagai salah satu nilai tambah dari puasa yang kalian lakukan. Tapi jangan jadikan itu alasan utama kenapa kalian berpuasa gitu ya. Lebih baik kalian diet saja murni gitu ya, tanpa ada embel-embel misalnya beribadah dan sebagainya. Murni niat utama kalian itu memang wujud takwa kalian ya. Dan kalian bisa berkonsultasi ke ustadz atau siapapun lah, ahli agama berkaitan dengan hal ini, karena di luar kompetensi saya. Cuman saya lebih menyarankan hal tersebut. Menurut saya itu lebih baik kalau memang murni utama niat daripada ibadah yang kalian lakukan itu karena wujud takwa, ketakwaan kalian, dan ingin lebih mendekatkan diri, ingin lebih bisa menjadi insan atau manusia yang lebih baik, seperti itu. Oke. Nah, berkaitan dengan penurunan berat badan, kita juga harus menanyakan apa yang kalian makan ketika kalian berbuka, apa yang kalian makan berkaitan dengan ketika kalian sahur, seperti itu. Jadi nggak bisa serta-merta ketika kalian berpuasa langsung turun berat badannya. Banyak juga orang yang justru stuck atau bahkan naik gitu ya, karena mereka ketika pas lagi berbuka terutama biasanya itu banyak yang kalap. Sahurnya juga seperti itu, biar nanti nggak kelaparan dan sebagainya. Terutama berbuka juga banyak sekali, karena ada yang menganjurkan
sebetulnya kalau nggak salah pernah banyak pembahasan semacam seperti ini di YouTube gitu ya. Berbukalah dengan yang manis, yang artinya dianjurkan dengan buah-buahan atau buah kurma ya, bukan bijinya, karena manis gitu ya. Jadi banyak yang lari akhirnya ke kolak, ke makanan-makanan yang manis, apalagi sekarang banyak sekali minuman kekinian yang notabene manis, mengandung gula yang banyak. Nah, itu dijadikan menu santapan berbuka. Kalorinya tinggi yang akhirnya kalau nggak dipakai maka akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk cadangan lemak, seperti itu. Jadi harus diperhatikan ketika kalian berbuka dan sahur. Dan sekali lagi, niat kalian bukan untuk diet, bukan untuk menurunkan berat badan, cuman ya karena nggak sehat juga ya, buka berlebihan ya, dan sahur yang berlebihan, buka yang terlalu banyak, mengkonsumsi makanan-makanan yang terlalu manis gitu ya, dan banyak sekali yang kalian makan dan minum, otomatis kalorinya akan tinggi dan mudah sekali lapar biasanya minuman-minuman manis itu ya, karena kalorinya tinggi dari gula dan jelas seratnya sangat rendah, bahkan mungkin sangat minim sekali gitu ya, tidak akan membuat kalian kenyang, tapi suplai energi banyak dari glukosa, dari gula, seperti itu ya. Jadi puasa untuk diet, saya sarankan niat kalian sebaiknya diluruskan, bukan untuk diet ya. Puasa saja, pastikan niat kalian itu fokus untuk beribadah ya, wujud ketakwaan kalian ya. Kalaupun misalnya terjadi penurunan berat badan dan sebagainya, ya jadikan itu sebagai ya bonus tambahan lah, semacam seperti itu. Jangan jadikan itu sebagai niat utama kalian untuk berpuasa. Oke, saya rasa itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe juga bagi yang belum subscribe, dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Ada podcast di Spotify, ada Instagram, ada Facebook fanpage juga. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.